Inilah kisah di satu pagi yang sendu. Seorang perempuan menangis di sudut kubur dengan hati yang hancur. Rasa kehilangan penuh cemas, menanti kapan semua akan berlalu. Dalam rasa penuh harap itu terdengar suara. Hai ibu, mengapakah engkau menangis? Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Maria, Maria. Ya Rabuni, Tuanku, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Haleluya. Yesus telah bangkit. Batu telah terguling. Kubur telah kosong. Benar. Maut sudah dikalahkan, ketakutan lenyap, pengharapan datang. Pagi ini kita mendengar di sudut pergumulan kita masing-masing. Bagi yang menangis dan yang cemas, Yesus menyapa kita lewat kuasa kebangkitannya. Lihatlah, kubur telah kosong, pengharapan itu ada. Mari kita berdiri dan mengangkat pujian kita. Yesus sungguh bangkit. Ia sungguh hidup. Itulah inti iman kita. Kebangkitannya adalah bukti bahwa Ia Tuhan yang berkuasa. Ia berkuasa untuk memberi kehidupan. Ia berkuasa pula untuk membangkitkan manusia dari segala bentuk kematian. Mari kita sambut kebangkitannya dengan gembira. Sambil berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 188 ayat 1 dan 5. Jemaat Tuhan yang terkasih,
Marilah kita tabiskan kebaktian Paskah pagi ini. Ibadah Minggu Paskah ini berlangsung di dalam nama Tuhan Yesus yang dengan tangan terbuka rela menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari Paskah ini, Ia telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Salam damai sejahtera sukacita Paskah menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam sukacita Paskah pagi ini, nats yang membimbing kita dalam kebaktian ini terpilih dari Injil Lukas pasal 24 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri, meratapi dosa dan memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan pengasih, Kristus telah bangkit dan memberi harapan baru. Tetapi kami sadar, kami masih sering hidup dalam segala ketakutan dan kecemasan kami. Dari jurang kecemasan, kami memohon, Tuhan, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Tuhan, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Setiap orang yang dengan kerendahan hati mengaku dosanya dengan tulus
dengarlah berita anugerah Allah. Badai pasti berlalu, langit baru dalam kuasa kebangkitannya. Jangan pernah hilang harapan, karena firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang baru yang berpengharapan. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku tak akan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangan-Nya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Marilah kita berdiri dan membaca Mazmur 107 ayat 1 sampai 9 secara berbalasan. Mari kita berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. bahwasanya kudus selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesalkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan barat, dari utara dan dari selatan. ada orang-orang yang membara di padang belantara, Jalan ke kota tempat kediaman orang, tidak mereka temukan. mereka lapar dan haus, Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada anak-anak manusia. sebab dipuaskannya lah jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sang Kristus bangkit dan Dia menang, kuasa sejarah telah diketok. Nyanyikan pujian, nyanyikan
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan kepala tertunduk, hati kami terangkat, kami bersyukur Tuhan, karena pada hari ini, di mana kami masih bertemu dengan hari Paskah bersama Kristus yang telah disalibkan dan dibangkitkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami telah memuji dan memuliakan Dikau Tuhan. Kiranya Engkau bersabda di atas pujian-pujian kami. Bapa, kiranya hamba-Mu, Ibu Pendeta yang hendak memberitakan firman-Mu, Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau yang nampak, bukan hamba. Dan berfirmanlah Tuhan, kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman yang melawat kita pada pagi hari ini terambil dari pertama Korintus pasal 15 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-19. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu telah teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah bagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah
kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau Anda kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang pelihara di dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan. Tema renungan Paskah pagi ini adalah kebangkitan Kristus adalah berita bagi dunia. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sejak akhir tahun 2019 sampai hari ini, dunia digemparkan dengan berita virus corona. Kita kebanjiran berita. Setiap hari semua orang mencari berita, mendapat berita, juga mengirim berita tentang bagaimana virus corona ada, berkembang, menyerang, dan mematikan manusia. Dan banyak juga berita yang viral tentang bagaimana cara menghindarkan diri dari virus corona. Berita yang kita dengar bisa langsung kita percaya jika sumbernya jelas, terpercaya. Namun bisa juga kita ragukan apakah berita itu benar. Jika sumber beritanya tidak jelas, wajar bagi kita untuk kita ragukan kebenaran berita itu. Maka biasanya selalu ada himbauan untuk setiap berita yang kita terima, saring sebelum share atau sebelum dibagikan, agar tidak menimbulkan keresahan, kepanikan, dan ketakutan bagi orang lain. Kita benar-benar haus akan berita karena virus corona adalah virus baru yang benar-benar mengancam hidup manusia. Namun karena berita yang kita dengar tidak selalu membawa ketenangan, maka kita juga perlu was-was atau berhati-hati. Kemarin hari Kamis ada berita yang cukup menghebohkan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur
telah ada satu penderita COVID-19. Semua orang berupaya mencari informasi, kebenaran berita tentang hal itu. Akhirnya, tengah malam, sampai dengan kemarin hari Jumat Agung, kita mendapatkan berita bahwa benar di Nusa Tenggara Timur ada satu orang yang positif. Saudara kita dari Alor yang bernama Saudara El Asemau. Bahkan berita itu kita dengar langsung melalui video dari si penderita COVID-19. Seketika pernyataan atau pertanyaan yang bernada keraguan dan ketidakpercayaan terhadap berita yang beredar berhenti. Semua masyarakat langsung berbalik percaya tentang kebenaran berita tersebut. Pertanyaannya, mengapa kita begitu cepat percaya dengan kebenaran berita itu? Karena berita itu datang langsung dari si penderita dan ada videonya. Dia ada di dalam sebuah ruangan isolasi. Untuk setiap berita, kita butuh kesaksian yang benar dan kita butuh bukti. Dan akhirnya kita mendapatkan semuanya itu melalui si penderita COVID-19. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata berita tentang sebuah peristiwa sangat berpengaruh bagi orang-orang yang mendengar. Bagaimana kita percaya? Kita butuh kesaksian yang benar, dan kita juga membutuhkan bukti-bukti yang memperkuat kesaksian tadi. Hari ini kita merayakan Hari Paskah. Saya mengangkat contoh kesaksian seorang penderita COVID-19 di awal khotbah tadi untuk diperbandingkan dengan kesaksian tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Apakah mudah berita kebangkitan Yesus Kristus itu diterima? Apakah mudah berita kebangkitan itu dipercaya dan diimani oleh murid-murid Yesus? Ternyata tidak mudah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Mengapa? Apakah Tuhan Yesus kurang dalam hal mempersiapkan murid-muridnya terhadap peristiwa penderitaan salib, terhadap kematian, terhadap kebangkitan, bahkan sampai kenaikannya ke sorga? Ternyata tidak. Tuhan Yesus itu seorang guru yang cakap mengajar, guru yang selalu memberikan pengajaran, guru yang tidak pernah bosannya mengajar, memberi informasi, memberi berita di setiap kesempatan. Tuhan Yesus selalu mengajar. Tuhan Yesus juga mempersiapkan iman murid-muridnya. Tuhan Yesus juga mempersiapkan mental murid-muridnya terhadap segala yang harus ia jalani dan yang harus murid-muridnya jalani, serta yang harus pengikut-pengikutnya jalani. Namun itulah manusia. Kita lebih percaya jika melihat bukti. Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, bacaan kita pada perayaan Paskah pagi ini, juga mengalami kesulitan untuk meyakinkan jemaat di Korintus tentang kebangkitan Kristus, juga tentang kebangkitan kita manusia. Paulus berusaha membawa jemaat Korintus untuk percaya. Yang pertama, yang paling terpenting adalah orang memberi telinganya untuk mendengarkan kebenaran Injil dan mempercayai kebenaran Injil itu. Paulus berusaha untuk meyakinkan jemaat bahwa benar, berdasarkan kesaksian Injil, Tuhan
Tuhan Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Tuhan Yesus dikuburkan dan pada hari yang ketiga ia dibangkitkan. Paulus juga memberitakan tentang bukti kebangkitan Kristus, bahwa itu sungguh ada, sungguh nyata, dibuktikan dalam peristiwa penampakan diri kepada Yakobus dan semua rasul, murid-muridnya, kemudian lebih dari 500 orang saudara sekaligus. Bahkan Paulus menyampaikan kabar, ada sebahagian dari mereka saat Paulus memberikan surat kepada jemaat di Korintus, orang-orang itu masih hidup, dan juga dia memberikan penampakan dirinya kepada semua rasul. Dan yang terakhir, Paulus memperkuat hati jemaat bahwa Kristus yang bangkit itu juga menampakkan diri kepada ia. Rasul yang dia anggap dirinya yang paling terhina dan yang paling tidak layak, Tuhan datang kepadanya. Tuhan datang menghampirinya. Paulus mengatakan dirinya adalah saksi hidup terhadap peristiwa kebangkitan Kristus. Dan yang paling terpenting bagi dia secara pribadi adalah bahwa kebangkitan Kristus telah mengubah hidupnya menjadi baru. Ia bukan lagi Saulus, tetapi dia telah diubah menjadi Paulus. Ia seorang yang sangat jahat. Dia seorang yang memusuhi Kristus. Tetapi sekarang Kristus pilih dia. Dia menjadi alat kesayangan Kristus yang dipakai untuk mewartakan Injil Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau begitu, apa yang harus kita ragukan lagi tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Jika kesaksian penderita COVID-19 kemarin kita ragukan kebenarannya, lalu kemudian orang itu sendiri bersaksi dan memberi bukti, lalu dunia berubah dari tidak percaya menjadi percaya, dari yang ragu menjadi yakin karena mendengar kesaksian disertai bukti. Lalu saat Tuhan Yesus bangkit, apa yang Tuhan Yesus buat? Saya rasa Tuhan Yesus juga melakukan hal yang lebih daripada yang dilakukan oleh penderita COVID-19 tadi. Dia hanya memakai media komunikasi untuk menyampaikan informasi tentang keberadaan dan kondisi dirinya. Tetapi Yesus hadir langsung secara fisik, berjumpa dengan orang-orang yang ia kasihi. Maka apa yang harus kita ragukan? Ia melakukan hal yang sama, bahkan lebih daripada itu. Ia mencari murid-muridnya, ia menampakkan diri kepada mereka untuk mereka bisa yakin, bisa tetap percaya kepadanya. Dan apa yang Yesus dapat? Tidak langsung orang menjadi percaya, tidak langsung orang menjadi yakin. Apa yang lalu Yesus lakukan? Saat melihat orang-orang ketakutan, Yesus berusaha menenangkan mereka. Kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, saat menengok kubur Yesus, Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Jangan takut." Matius 28 ayat 10. Saat menampakkan diri kepada murid-muridnya dan reaksi mereka tidak percaya, Tuhan Yesus pun mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Disaksikan dalam Injil Markus 16 ayat 14 dan 15. Saat ia juga menampakkan diri kepada Thomas yang ragu itu, si Thomas minta bukti. Yesus pun tidak kekurangan bukti. Dia memberikan bukti dirinya sendiri.
Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Dalam peristiwa penampakan Tuhan Yesus, untuk membuktikan bahwa Ia hidup, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah. Saat melihat manusia tidak percaya, saat manusia ragu, saat manusia takut, saat manusia dilanda kebimbangan hati, Tuhan Yesus tetap melakukan upaya untuk membuat manusia percaya. Karena Paulus bilang, kalau itu tidak dilakukan, sia-sialah semua pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan. Maka bukan hanya menampakkan diri saja yang Yesus lakukan, tetapi Dia panggil Paulus, seorang yang jahatnya luar biasa, untuk memberitakan Injil, agar orang-orang yang tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik melihat diri Paulus. Paulus yang jahat, Paulus yang diubah untuk kembali percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan memberikan jaminan kekal untuk kehidupan manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kali umat Kristen kita semua merayakan Paskah seperti yang kita rayakan tahun 2020 ini. Seberapa penting perayaan Paskah setiap tahun kita rayakan? Apakah Paskah yang kita rasakan, yang kita rayakan, mampu menyentuh dan mengubah pribadi kita menjadi pribadi yang baru? Tahun ini, dalam perayaan Paskah, banyak orang Kristen mengeluh karena tidak bisa merayakan Paskah tahun ini di gereja seperti rutin dilakukan setiap tahun. Banyak anak-anak sekolah minggu yang sedih karena mereka tidak melakukan banyak kegiatan perayaan Paskah. Dan puncak perayaan Paskah dengan kegiatan mencari telur Paskah di halaman gereja tidak diselenggarakan. Juga banyak anggota sedih di hari perayaan Jumat Agung kemarin karena mereka tidak merayakan perjamuan kudus. Bagi kita warga Gemet, perjamuan kudus tidak ditiadakan, tetapi ditunda pelaksanaannya. Banyak orang bersedih hati. Saudaraku yang terkasih, apa dasar kesedihan kita? Apakah kesedihan kita itu karena soal tempat ibadah kita yang berbeda? Apakah kesedihan kita itu dengan dasar soal suasana beribadah? Jumlah orang yang beribadah tidak banyak karena hanya terbatas di dalam keluarga kita. Atau ada hal lain yang menjadi prinsip, menjadi alasan kita. Pemahaman bahwa Tuhan hanya ada di dalam gereja membuat kita sedih. Beribadah dengan banyak orang lebih bergairah atau lebih asik. Hal-hal ritual yang tidak kita jalankan dengan meriah membawa kita pada kekosongan batin. Apakah itulah hal-hal yang membuat kita bersedih hati? Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat Paskah, kebangkitan Kristus, ditandai dengan perjumpaan yang kita kenal melalui penampakan diri Kristus kepada orang-orang yang Ia kasihi. Peristiwa penampakan diri itu
terjadi atas inisiatif Allah untuk membuktikan beberapa hal. Yang pertama, untuk membuktikan kepada kita Ia sungguh hidup. Ia menang atas maut. Ia berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, Ia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Yang ketiga, Ia mau kita terus ada dalam persekutuan yang benar dengannya dan dengan saudara-saudara seiman. Dan yang keempat, Ia memberi kita kuasa untuk menjadi saksi kebangkitan. Karena Ia mau pakai kita jadi saksi kebangkitannya, maka kita perlu hidup baru. Kita harus percaya dan memiliki pengalaman hidup yang intim dengan Dia, supaya ketika kita keluar dan bersaksi, kesaksian kita itu dipercaya. Kesaksian kita itu terbukti bukan melalui kata orang, tetapi melalui perilaku hidup kita yang baru. Kalau itu yang menjadi inti dari berita Paskah, maka saudara dan saya, bahkan semua umat Kristen di seluruh muka bumi, mari kita tidak boleh merayakan Paskah dengan hati yang susah, dengan hati yang sedih, tetapi biarlah ada kegembiraan yang penuh, sukacita yang berlimpah ada di dalam hati kita. Mengapa? Karena Kristus bangkit, Dia hidup, Ia sudah jadi seorang pemenang, Ia berkuasa. Dia akan berjuang bersama-sama dengan kita menghadapi segala persoalan hidup. Seperti yang sementara kita hadapi sekarang, COVID-19. Tuhan ada dan Dia selalu bersama kita menghadapi badai ini. Dan Ia luar biasa. Dia lebih besar dari masalah yang sementara kita hadapi. Namun satu hal yang terpenting, Ia mau kita ada dalam persekutuan yang benar dengan Dia. Persekutuan yang benar bukan soal tempat. Persekutuan yang benar bukan soal jumlah berapa banyak orang yang hadir dalam satu persekutuan. Tetapi persoalan persekutuan yang benar itu datang dari hati yang benar. Orang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudariku terkasih, lihatlah sebuah perubahan besar terjadi di dalam dunia, juga di dalam gereja, sejak peristiwa COVID-19. Banyak orang mencari Tuhan. Banyak keluarga-keluarga Kristen punya kesempatan untuk berdoa bersama, berbagi cerita, berbagi canda tawa, berbagi kesedihan. Kita juga digerakkan untuk peduli dengan orang lain. Berapa banyak kita yang tergerak untuk setiap hari mengangkat telepon kita dan menanyakan kabar orang tua kita, menanyakan sahabat kita, menanyakan anak-anak kita, menanyakan kabar saudara-saudara kita. Kemarin saat kapal motor Lambelu datang ke Maumere, saya mendapatkan kiriman pesan WhatsApp yang begitu banyak. Saya mendapatkan telepon yang begitu banyak dari sahabat-sahabat saya, dari keluarga-keluarga saya, dari orang-orang yang mungkin selama ini kita tidak bersentuhan secara langsung, tetapi melalui peristiwa-peristiwa ini kita digerakkan untuk peduli orang lain. Kita digerakkan untuk mendoakan orang lain. Kita juga digerakkan untuk mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kita, tim medis, orang-orang yang susah, orang-orang yang terkena dampak
dari COVID-19. Memang, COVID-19 menelan banyak korban, tetapi banyak juga relasi dengan Tuhan dan sesama keluarga, anggota keluarga Tuhan pulihkan. Banyak yang bertanya, sampai kapan kita akan seperti ini? Sampai kapan kita akan bersekutu seperti ini? Ini pertanyaan yang selalu muncul dalam iman kita kepada Tuhan. Kita percaya tentang Kairos. Waktu Tuhan itu akan ada. Waktu Tuhan itu akan datang. Dan bagi setiap orang yang setia di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasihnya kepada Tuhan, dia akan menikmati suatu hari yang indah dalam janji Tuhan. Maka yang terakhir, kabar sukacita kebangkitan juga menjumpai kita pagi ini. Setiap pengikut-pengikut Kristus, kita dipilih bukan hanya Paulus, tetapi kita semua dipilih untuk menjadi saksi kebangkitan. Saudara dan saya harus keluar dari zona nyaman kita, hanya memperhatikan diri, hanya memperhatikan keluarga. Mari kita keluar untuk bersaksi tentang Kristus. Kristus yang kita jumpai. Pengalaman-pengalaman perjumpaan kita dengan Kristus yang mengubah diri, mengubah keluarga, kita beritakan. Kesaksian kita bukan hanya lewat kata, tetapi harus ada bukti. Cara hidup kita harus berubah. Karena kesaksian tanpa bukti yang kuat diragukan. Karena diragukan pasti tidak akan diterima, apalagi dipercaya. Seperti Paulus, ia bersaksi dan dia memberi contoh lewat dirinya. Kesaksian kita akan benar jika tiap-tiap orang Kristen selalu belajar, berjumpa dengan Tuhan, mencari kebenaran Injil, baca, yakinkanlah diri kita tentang kebenaran Injil itu benar untuk diri kita. Imani, pakai kebenaran Injil itu. Dan akhirnya, kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita tidak pernah bernilai sia-sia. Tidak pernah percuma. Karena kita yang menyambut kasih karunia itu, melanjutkan kasih karunia itu melalui kesaksian hidup yang nyata. Selamat Paskah bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan, Gemit Kalvari. Rayakanlah Paskah dengan hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kata Amsa, hati yang gembira karena Kristus bangkit. Itu berita sukacita. Mari rayakan bersama orang-orang terkasih. Mari buktikan kepada siapa saja bahwa kabar kebangkitan itu tidak terbelenggu hanya karena kita ada di dalam kelompok-kelompok kecil di dalam rumah. Sukacita, puji-pujian kita naikkan hari ini. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Selamat merayakan Paskah di dalam sukacita, dalam pengharapan yang baru. Paskah ini berlalu dan akan ada pembaharuan yang Tuhan buat untuk dunia ini. Tuhan dimuliakan di dalam puji-pujian kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersama dengan semua orang percaya pada segala abad, marilah kita berdiri dan kita mengucapkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita berkata,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu hati, kita membawa doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga, karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, Engkau telah menuntun kami untuk berada di dalam Kabah Kudus-Mu ini Tuhan. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, karena kemurahan-Mu semata Tuhan, kami masih bisa menghadiri hari perayaan Paskah di minggu pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah memuji memuliakan Engkau dan kami telah membaca firman kebenaran-Mu. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melalui tangan-Mu yang kudus Engkau memberkati setiap persembahan ini, agar persembahan yang akan diberikan jemaat-Mu ini boleh menjadi bahagian yang berkenan di hadapan hadirat-Mu untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, kami berdoa. Amin. Karena
Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami, Allah pemberi dan pemelihara kehidupan, Allah yang menopang kami dalam hari-hari hidup kami yang penuh dengan pergumulan. Kami ada dalam sukacita perayaan Paskah, merayakan sekaligus mengenang kebangkitan Kristus atas maut. Kami merayakan Paskah dalam suasana yang berbeda, tidak seperti biasanya. Kami bersekutu di rumah kami masing-masing, dalam kelompok-kelompok kecil, bersama dengan orang-orang terkasih. Kami duduk bersama, merenungkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan menaikkan doa-doa kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang melawat kami. Sebagaimana yang Engkau katakan kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka izinkanlah kami ya Tuhan, dalam perayaan Paskah tahun ini, meski kami belum melihat kelepasan itu datang, kelepasan dari pergumulan besar melawan penyebaran virus corona, biarlah dalam iman percaya kami kepada Kristus, kami tetap meyakini bahwa waktu kelepasan itu akan datang. Berikanlah ketabahan kepada kami semua ya Tuhan, bahwa meski kami berdiam di rumah kami masing-masing dan seluruh aktivitas kami dibatasi oleh sejumlah himbauan dan ketetapan, ajar kami untuk tunduk dan patuh, sebab semua yang kami lakukan dalam kepatuhan itu bukan semata-mata untuk kepentingan diri kami sendiri, tapi untuk kepentingan satu masyarakat yang lebih luas. Tuhan, kami bersyukur dalam perjuangan memutus mata rantai penyebaran virus corona sampai dengan hari ini. Tuhan ada dalam setiap perjuangan itu. Dengan rendah hati kami menaikkan permohonan kami bagi para pemimpin kami pada lingkupnya masing-masing yang berjuang dengan sekuat tenaga, juga mereka yang berdiri di garda terdepan, para medis, mereka yang berjuang dengan caranya masing-masing, maupun kami pribadi lepas pribadi yang dengan cara kami masing-masing turut mendukung perjuangan ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, sebab di dalam tuntunan berkat Tuhan kami dimampukan, dan kami tahu bersama dengan Tuhan jerih payah itu tidak akan sia-sia. Kami berdoa bersama dengan semua jemaat Tuhan yang pada hari ini mereka berbahagia karena mereka bertemu dengan hari sukacita, ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, tetapi kami tahu Tuhan mengenal mereka. Dengarkanlah setiap permohonan yang mereka sampaikan kepada Tuhan di hari bahagia mereka, dan seluruh pengharapan mereka sampai ke pendengaran Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka dan segala bentuk ucapan syukur yang mereka persembahkan bagi Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa
bersama dengan keluarga besar Kodamaring yang berduka cita karena Tuhan mengambil milik pusakamu sendiri. Bapak Osias Kodamaring kembali ke pangkuan Bapa di surga. Hamba-Mu menjalani pergumulan sakit untuk sekian tahun lamanya. Dan ketika masa pengembaraannya di dunia telah selesai, Engkau memanggil dia pulang ke tempat dari mana dia datang. Berikanlah kekuatan dan penghiburan. Meski jasadnya telah dimakamkan, biarlah kenangan tentang kebaikan dan cintanya bagi orang-orang terkasih, bahkan bagi pelayanan milik Tuhan, senantiasa hidup di hati kami. Bapa dalam kerajaan surga, perayaan Paskah kedua yang akan berlangsung besok, kami taruh dalam tangan Tuhan. Allah menopang dan Allah memberkati. Dalam pelayanan ibadah di rumah-rumah tangga, kami tetap ada dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Dalam iman kami percaya badai ini pasti berlalu. Dan dalam tuntunan Tuhan saja kami mau berjalan, menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan, dengan yakin bahwa tidak ada sesuatu apapun yang akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Inilah permohonan kami ya Tuhan, bersama-sama dengan setiap doa pribadi yang naik dari kedalaman hati jemaat-Mu masing-masing. Biarlah Tuhan berkenan menerima permohonan kami dan menjawab setiap permohonan kami seturut dengan waktu dan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudariku, berdirilah sekarang. Yesus bangkit. Ada harapan baru dalam relasi yang benar dengan Allah. Harapan baru yang membawa kita kepada kepastian, bukan saja akan hal-hal yang kita warisi di dalam kerajaan Allah sesudah mati, tetapi juga harapan akan hal-hal yang kita gumuli kini di dunia ini. Yesus, mampukan kami untuk berjalan dalam pengharapan karena kebangkitan-Mu. Beritakanlah bagi semua orang dan seisi dunia bahwa Kristus bangkit, ada harapan baru. Ya Yesus, mampukan kami untuk membagi berita sukacita penuh pengharapan kepada sesama. Jangan
Saudara-saudariku terkasih, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadat Paskah telah selesai. Mari kita kembali ke rumah tangga kita masing-masing dan bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Selamat Hari Paskah. Shalom. Shalom. Bersama-sama dengan kedua rekan pendeta, Pendeta Diana dan Pendeta Paulina, dan bersama-sama dengan barisan presbiter, penatua, diaken, pengajar. Dengan ini kami mengucapkan salam Paskah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, opa oma, para pemuda, anak-anak yang diberkati Tuhan. Rayakanlah Paskah tahun ini dengan penuh sukacita. Benar bahwa Paskah tahun ini ada begitu banyak kesusahan yang kita alami, tetapi biarlah kita tetap bersukacita sebab Kristus telah bangkit. Karena itu dengan rendah hati, izinkanlah kami untuk menyampaikan salam Paskah ini. Kembali